Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, untuk kelas 9, untuk bab pertama kita akan belajar tentang sistem reproduksi manusia. Oke, tujuan belajar kita pada sistem reproduksi manusia yang pertama adalah siswa dapat mengetahui macam-macam pembelahan sel. Yang kedua, kalian dapat mengetahui organ reproduksi wanita maupun pria. Yang ketiga, kalian dapat tahu tentang fertilisasi atau pembuahan. Yang keempat, kalian mengerti tentang menstruasi, tentang penyakit organ reproduksi, dan cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Nah, coba jawab pertanyaan dari ibu ya. Saat kita terluka, kenapa kulit bisa pulih dan menyatu kembali? Kulit bisa menyatu kembali atau pulih itu karena mengalami pembelahan sel. Pembelahan sel ini berfungsi untuk regenerasi, perbaikan, pertumbuhan, dan reproduksi. Pembelahan dibedakan menjadi dua, yaitu mitosis dan meiosis. Lanjut ya. Pembelahan mitosis adalah pembelahan yang terjadi pada sel tubuh atau sel somatis. Jumlah sel anakannya ada 2 sel anakan yang jumlah kromosom sama dengan kromosom induknya. Tahap-tahap mitosis ada 4, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Ini ibu jelaskan fase-fase pembelahan. Yang pertama adalah profase. Profase adalah tahap di mana kromosom ini menebal dan membelah menjadi 2. Pada tahap metafase, kromosom berjajar pada bidang ekuator pembelahan. Artinya kromosom ini di tengah-tengah ya. Anafase, kromosom menuju kutub pembelahan. Sedangkan telofase, membran inti mulai terbentuk dan memisah membentuk 2 sel. Selanjutnya, gambar fase pembelahan mitosis. Coba kalian perhatikan nak, di sini ada interfase. Interfase itu fase istirahat atau sebelum masuk kepada proses pembelahan. Setelah interfase ada profase. Kalian bisa lihat ini kromosomnya. Nah, metafase ini ada di tengah-tengah ini. Anafase sudah menuju ke kutub itu ini sayang. Kutub pembelahan. Anafase yang sudah selanjutnya atau anafase terakhir ini bisa dilihat sudah menuju ke kutub. Sedangkan telofase sudah terbentuk membran lagi dan membelah menjadi 2. Selanjutnya guys, pembelahan meiosis. Pembelahan ini menghasilkan 4 sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari kromosom induknya. Disebut sebagai kromosom yang haploid atau dikode dengan N. Pembelahan ini terjadi pada pembuatan sel kelamin atau sel reproduksi. Selanjutnya, organ reproduksi pria. Ini ibu terangkan, tolong diperhatikan J. Yang pertama testis. Keluar ini namanya epididymis. Lanjut ke vas deferens, saluran ini namanya vas deferens. Lalu ke vesicula seminalis, di sini kantung sperma. Di dekatnya ada kelenjar prostat sama kelenjar borboretral. Terus setelah itu di sini ada penis, terakhir ada uretra. Uretranya itu dari sini sampai sini. Kalian mungkin pernah mendengar uretra. Uretra itu adalah saluran, selain saluran untuk sperma juga saluran untuk air
pipis kita, air urin kita. Nah, asalnya dari sini nggih, dari kandung kemih. Selanjutnya fungsi dari organ reproduksi laki-laki. Yang pertama testis. Testis merupakan penghasil sperma atau tempat pembuatan sel sperma. Epididymis itu adalah saluran sekaligus tempat pematangan sel sperma. Vas deferens adalah saluran yang menghubungkan testis dengan kantong sperma. Vesicula seminalis atau kantong sperma adalah tempat untuk menampung sperma sementara sebelum dikeluarkan. Sedangkan skrotum, tadi skrotum itu ini nggih, kulit yang membungkus testis itu namanya skrotum. Nah, skrotum itu fungsinya sebagai pelindung atau pembungkus testis yang berguna untuk melindungi dan mengatur suhu dari testis supaya sel sperma bisa matang dengan baik atau terlindungi. Selanjutnya organ reproduksi wanita. Nah, coba kalian lihat di sini organ reproduksi wanita dimulai dari bagian luar. Di bagian luar itu ada labia, labium mayora, ada labium minora, ada tonjolan di sini, nak, tonjolan daging itu namanya klitoris. Terus masuk di sini ada vagina, terus ada leher rahim, dan di sini ada rahim. Di dekatnya rahim ada tuba falopi, dan ini namanya ovarium, tempat penghasil sel telur. Kalau dilihat penampangnya seperti ini, dibuat seperti yang di sebelahnya ini. Di sini ada vagina, ada uterus atau rahim, di sini ada tuba falopi, terus di sini ada ovarium. Jadi ada vagina, ada rahim atau uterus, ada tuba falopi, ada ovarium. Selanjutnya fungsi organ reproduksi wanita. Yang pertama ovarium adalah tempat pembuatan sel telur, nak. Tuba falopi atau ovidus adalah tempat terjadinya pembuahan. Uterus atau rahim adalah tempat tumbuh dan berkembangnya janin. Sedangkan vagina adalah tempat keluarnya bayi saat melahirkan. Terus ada istilah spermatogenesis dan oogenesis. Apa itu? Spermatogenesis adalah proses pembuatan sel sperma. Nanti dihasilkan 4 sel sperma tiap pembelahan. Oogenesis adalah proses pembuatan sel telur yang menghasilkan 1 sel telur dan 3 badan polar. Nah, ini adalah skemanya. Sebelah sini ada spermatogenesis, sebelah sini ada oogenesis. Pada spermatogenesis dihasilkan 4 sel sperma, sedangkan pada oogenesis, oogonium nanti menghasilkan 3 badan polar dan 1 sel telur atau sel ovum. Nah, selanjutnya kita bahas tentang menstruasi. Apa itu menstruasi? Menstruasi adalah luruhnya sel telur yang tidak dibuahi oleh sel sperma beserta kelupasan endometrium rahim. Nah, keluarnya berupa darah menstruasi. Di buku kalian ada fase-fase menstruasi. Yang pertama ada fase menstruasi, ada kalau di sini ada fase praovulasi, ovulasi, dan pasca ovulasi. Nah, ibu bahas yang di sini nggih. Coba pada masa menstruasi ini hari pertama sampai hari ke-6. Dilanjutkan praovulasi atau sebelum ovulasi, di mana LH, estrogen dan LH bisa kita lihat ini sudah mulai naik ya. Nah, ini udah mulai naik
Dan saat masa ovulasi pada hari ke-14, maka LH ini pada puncaknya. Ovulasi itu pelepasan sel telur, nak. Nah, setelah itu LH kembali turun, sedangkan progesteronnya kembali naik. Jadi kalian lihat ada hormon FSH, follicle stimulating hormone, ada estrogen, luteining hormone, ada progesteron. Biasanya pada tes atau ulangan nanti ditanyakan kondisi hormon. Jadi saat ovulasi yang tinggi itu LH dan estrogen, sedangkan yang rendah dapat kalian lihat di sini ya. Nah, selanjutnya pembuahan atau fertilisasi. Pembuahan atau fertilisasi adalah peleburan sel telur dan sel sperma yang menghasilkan zigot. Nah, terjadinya di tuba falopi, Jadi nanti ini yang menghasilkan janin atau calon bayi itu adalah peristiwa fertilisasi atau peleburan sel telur dan sel sperma. Selanjutnya, kelainan atau penyakit sistem reproduksi. Yang pertama disebabkan oleh bakteri yang terkenal, ada sifilis atau raja singa, disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum, ditandai dengan luka pada alat kelamin. Nah, nanti setelah berkembang lama nanti menghasilkan atau menyebabkan kerusakan otak dan jantung. Yang kedua, gonore, disebabkan oleh Neisseria gonorrheae, disebut sebagai kencing nanah karena saat kencing nanti mengeluarkan nanah. Selanjutnya yang disebabkan oleh virus, ada AIDS yang disebabkan oleh virus HIV, ada herpes genitalis yang disebabkan oleh virus herpes, dan ada yang disebabkan jamur, contohnya pada keputihan. Kata lain dari keputihan itu candidiasis. Keputihan itu apa, Bu? Keputihan itu adalah keluarnya lendir atau cairan bening, bisa nanti berubah menjadi lebih keruh dan menyebabkan rasa gatal. Nah, itu sudah berbahaya, nggih. Terakhir ada endometriosis. Selanjutnya, upaya mencegah penyakit reproduksi, menjaga kebersihan organ reproduksi, rajin berolahraga, tidak gonta-ganti pasangan, dan mendekatkan diri pada Tuhan. Untuk khusus penyakit AIDS yang disebabkan oleh virus HIV, anak-anak, penyakit ini menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia. Dia menyerang sel T pada sistem kekebalan. Nah, untuk penyebarannya atau penularannya bisa melalui hubungan seksual, bisa melalui transfusi darah, bisa melalui jarum suntik yang dipakai bergantian. Nah, bisa juga dari ibu yang sakit AIDS ditularkan ke bayinya saat mengandung ataupun menyusui. Jadi untuk menghindarinya ya kita tidak boleh bergonta-ganti pasangan. Yang selanjutnya tidak gonta-ganti jarum suntik, jarum infus, dan lainnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.